Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS BMKG golongan 3 angkatan 16 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait nilai-nilai yang dapat kita bangun pada kasus pelayanan publik dalam artikel "Kita harus banyak belajar dari Jepang". Baiklah, sebelum presentasi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu perkenalan dengan kelompok 2. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Benedi Fajar. Berikutnya rekan saya. Halo, nama saya Bakti Fajar Firmansyah. Kemudian ada teman saya yaitu Halo, nama saya Carolina Salva Sanita Rejevanya. Berikutnya ada rekan saya. Halo, nama saya Hanif Cahyo Ramadan. Terima kasih untuk selanjutnya. Halo, nama saya Gusti Komang Marina. Terima kasih. Baiklah, langsung saja. Nilai-nilai yang dapat kita bangun dan kita ambil dari artikel "Kita harus banyak belajar dari Jepang". Yang pertama yaitu memberikan pelayanan publik dengan berdedikasi tinggi, ramah, dan tidak diskriminatif. Dalam artikel, para pelayan publik di Jepang memberikan pelayanan dengan ramah, serius, dan diselingi dengan senyuman. Kemudian, pelayanan publik di Jepang tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua kalangan dan tidak membeda-bedakan. Nah, prasyarat yang harus dimiliki Indonesia yaitu melayani publik dengan rasa penuh tanggung jawab dan berdedikasi tinggi, serta senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai dasar etiket dalam melayani publik. Kemudian alternatif kebijakan yang dapat kita lakukan yaitu menciptakan pelayanan publik yang non-diskriminatif agar dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk semua kalangan, tidak membeda-bedakan golongan. Kemudian nilai yang kedua yaitu bekerja dengan sepenuh hati, bertanggung jawab, dan memperhatikan setiap detail. Pada artikel, para pelayan publik di Jepang memberikan pelayanan publik perhatian yang maksimal untuk orang-orang yang membutuhkan layanan dan mengedepankan ketelitian. Nah, prasyarat yang harus dimiliki Indonesia yaitu dengan mengimplementasikan nilai-nilai aneka setiap menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Kemudian, alternatif kebijakan yang dapat dilakukan yaitu membangun kesadaran melayani publik dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab sebagai bentuk profesionalisme. baik nilai selanjutnya yang bisa dibangun di Indonesia dari kasus pelayanan publik tersebut yaitu nilai profesionalisme yang tinggi dan bersikap secara sederhana. Terlihat dalam kasus pada artikel tersebut, para pelayan publik bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sikap profesional ini menjadi hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pelayan publik di Indonesia agar bisa menjalankan perannya dengan baik. Hal ini bisa dijadikan contoh bagi para pelayan publik di Indonesia, salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam menjalankan setiap tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik. Ketika seorang pelayan publik mampu menanamkan dan menjalankan nilai-nilai aneka tersebut dalam dirinya masing-masing, maka sikap profesionalitas sebagai pelayan publik akan mampu terimplementasikan dengan sendirinya. Seorang pelayan publik juga harus bisa menerapkan nilai kesederhanaan dalam dirinya dan juga kemewahan dalam melakukan pelayanan publik. Hal ini perlu diperhatikan bagi setiap pelayan publik bahwasanya orientasi pengabdian yang dilakukan merupakan orientasi untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Dengan menerapkan nilai ini, maka setiap pelayan publik akan mampu melakukan pelayanan secara totalitas, sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang baik. Adapun alternatif kebijakan yang bisa dilakukan untuk dapat menerapkan nilai-nilai tersebut di Indonesia, diantaranya dengan menerapkan reward and punishment yang seimbang sebagai motivasi dan dorongan bagi setiap pelayan publik untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kemudian, dalam hal kesederhanaan, juga dapat diberikan fasilitas yang memadai untuk pelayanan masyarakat
namun bukan sebagai fasilitas yang memanjakan aparatur negara. Selanjutnya, yaitu nilai yang dapat diambil, memberikan solusi dengan proses birokrasi yang efisien. Ada sebuah paradigma yang tertanam dalam kondisi birokrasi pelayanan publik di Indonesia saat ini, yaitu sebuah pameo bahwa kalau ada yang sulit, mengapa dipermudah. Tentunya paradigma ini bukanlah paradigma yang positif. Adanya sifat dan alur yang berbelit-belit dalam proses pelayanan publik sudah menjadi citra yang melekat dalam proses pelayanan publik di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan sikap ketidakpuasan dari masyarakat kepada para pelayan publik, yang mana hal ini berpotensi memundurkan sikap ketidakpercayaan publik terhadap pelayanan publik di Indonesia. Jika kondisi ini terus terjadi, bukan tidak mungkin masyarakat akan enggan untuk meminta pelayanan publik, dan lebih buruknya masyarakat akan enggan untuk ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Kondisi ini bisa diantisipasi dengan memberikan pola dan alur birokrasi yang solutif terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam generasi milenial, sebagai generasi milenial, kita sudah bukan lagi tempatnya untuk membicarakan masalah, namun sudah mulai membicarakan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini sejalan dengan proses birokrasi yang harus dijalankan di Indonesia saat ini, bahwa alur proses birokrasi yang diberikan bukanlah birokrasi yang menyulitkan, akan tetapi justru sebagai proses birokrasi yang mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Adapun alternatif kebijakan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu melakukan kebijakan sinergitas antar instrumen dan lembaga pemerintahan, sehingga akan adanya alur birokrasi yang terstruktur antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Dan juga bisa dilakukan dengan mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis, sehingga akan ada semangat untuk terus melakukan yang terbaik supaya tidak tertinggal dengan instansi yang lain. Poin ke-6, sistem pelayanan yang terintegrasi. Di Jepang, petugas polisi mengerti tugas dan kewajibannya yang berorientasi pada fungsi kontrol dan pengambilan keputusan. Hal ini juga didukung oleh sistem yang terintegrasi, memiliki jaringan yang luas, dan mudah diakses dimanapun. Prasyarat yang harus dimiliki Indonesia untuk mengadaptasi nilai ini yaitu kecakapan dalam pemanfaatan teknologi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi berbasis internet dan dapat mendukung kegiatan pelayanan publik. Alternatif kebijakannya membuat kebijakan yang mengatur pembangunan infrastruktur dalam bidang perkembangan teknologi. Selanjutnya, poin yang ke-7, ASN yang kompeten. Dalam artikel dijelaskan bahwa setiap petugas di Jepang mampu menjelaskan apapun pertanyaan dari masyarakat terkait apa yang menjadi pekerjaannya, dengan apapun posisi dan jabatannya dalam pekerjaan tersebut. ASN yang berkompeten ini dimaksudkan sebagai petugas pelayanan publik yang menguasai dan kompeten dalam bidangnya, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Adapun prasyarat yang harus dimiliki di Indonesia, yaitu ASN yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang unggul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan atau pekerjaan yang dimilikinya. Sedangkan alternatif kebijakan yang bisa diterapkan, yaitu kebijakan proses rekrutmen calon ASN yang sesuai kualifikasi dan bidangnya, serta pengembangan kualifikasi tugas pokok dan fungsi secara berkala untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pekerjaan. Yang ke-8, yaitu pelayanan berorientasi publik dan lingkungan. Dalam artikel bisa kita lihat bahwa kondisi listrik yang diproduksi terpusat oleh PLTN itu tidak menyebabkan polusi udara di perkotaan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pelayanan di Jepang itu sangat berorientasi kepada masyarakat dan lingkungan. Dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam hal transportasi dan infrastruktur sumber energi dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Prasyarat yang harus dimiliki Indonesia yaitu melaksanakan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan, tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Sedangkan alternatif kebijakan yang bisa diterapkan, yang pertama itu membangun kesadaran melayani bagi ASN, kemudian membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen,
dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pengaduan. Baik, setelah itu kesimpulan. Setelah membaca artikel tentang bagaimana pelayanan publik di negara Jepang, banyak pelajaran dan contoh yang dapat diterapkan, khususnya untuk para pelayan publik dan pemerintahan secara umum. Penerapan prinsip pelayanan publik seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan merupakan penunjang yang harus dimiliki seorang pelayan publik sehingga menciptakan pelayanan yang prima, beretika, dan tentunya profesional. Semoga para pelayan publik mampu menerapkan hal-hal tersebut sehingga dapat mengembangkan profesionalisme dalam pelayanan publik dan selalu berorientasi kepada kepuasan masyarakat sebagai bentuk kontribusi untuk Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.